Kisah Raja Mulawarman Sang Cahaya Mahawijaya. Prolog di Lembah Mahakam. Di sebuah lembah subur yang dipeluk sungai Mahakam yang airnya mengalir lembut dari gunung-gunung jauh menuju laut biru, terdapat sebuah kampung sederhana bernama Muara Kaman. Di tempat inilah, pada abad keempat, seorang bayi laki-laki lahir dari rahim Putri Mandakini, permaisuri Raja Aswawarman, penerus garis suci Kudungga, pendiri dinasti. Bayi itu dinamai Mulawarman, yang berarti permata utama yang bersinar. Dan sejak kelahirannya, langit seolah memberi tanda, angin bertiup lembut ke arah istana, dan burung-burung Garuda terbang rendah, seakan memberi hormat pada pewaris masa depan. Bagian pertama, masa kecil sang pewaris cahaya. Mulawarman tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi ajaran keagamaan, sastra dan ilmu kenegaraan. Ayahnya, Raja Aswawarman, adalah sosok yang keras namun bijak. Seorang pemimpin yang ingin membangun Kutai lebih besar dari sekadar kerajaan sungai. Ia ingin mewariskan peradaban. Sejak kecil, Mulawarman mempelajari ajaran Weda, dibimbing oleh para resi dari tanah seberang. Ilmu pemerintahan diajarkan oleh penasihat kerajaan. Kepemimpinan ditempa langsung oleh ayahnya. Ilmu perang dilatih oleh para panglima. Di usia yang masih sangat muda, belum genap mencapai masa, remaja Mulawarman telah bisa memanah sambil berkuda, membaca mantra, memahami hukum adat, dan berbicara dengan rakyat kecil tanpa membuat mereka merasa dihakimi. Ia tumbuh menjadi pemuda berwibawa, bertubuh tegap, berhati lembut namun berkemauan baja. Bagian kedua, cahaya yang terpilih. Ketika remaja Mulawarman menginjak usia kedewasaan, ayahnya mulai sering mengajaknya menghadiri sidang kerajaan. Sang pangeran menyaksikan dunia nyata, sengketa antar desa, perdagangan yang tersendat, ancaman bajak laut dari Teluk Utara, dan hubungan diplomatik yang harus dijaga. Mulawarman tidak hanya menyimak, ia mulai memberi gagasan, membangun pelabuhan lebih teratur untuk memudahkan kapal-kapal pedagang dari India dan Tiongkok, membentuk pasukan sungai yang berpatroli menjaga keamanan Mahakam, membangun lumbung raksasa untuk persiapan kala musim kering. Rakyat mulai mengenalnya bukan hanya sebagai putra raja, tetapi sebagai pangeran harapan. Dan ketika Raja Aswawarman mulai menua, para Brahmana mengumumkan bahwa saatnya seorang penerus naik ke takhta. Dengan upacara agung di pelataran, istana dikelilingi ukiran kayu ulin dan dupa yang mengepul Mulawarman. Dinobatkan sebagai Raja Kutai. Bagian ketiga, pemerintahan Sang Raja Cahaya. Kedermawanan yang terukir dalam sejarah. Mulawarman memulai pemerintahannya dengan sebuah tindakan yang kelak menjadi abadi. Persembahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana di Waprakeswara sebagai tanda rasa syukur dan bakti kepada para dewa. Tindakan ini kemudian diabadikan oleh para pendeta dalam prasasti Yupa, ditulis dengan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta prasasti tertua yang ditemukan di Nusantara. Inilah pertama kalinya nama seorang raja di wilayah yang kelak bernama Indonesia terukir dalam sejarah. Mulawarman menjadi simbol permulaan zaman sejarah Nusantara, kerajaan yang makmur. Di bawah pemerintahannya, ladang-ladang sepanjang sungai Mahakam menjadi subur. Perdagangan dengan India berkembang pesat, terutama rempah, damar, dan logam. Kutai menguasai wilayah yang luas, dari hulu sungai hingga ke tepian pantai. Kuil-kuil dibangun menjadi pusat keagamaan Hindu Siwa. Pelabuhan internasional di Muara Mahakam menjadi tempat persinggahan saudagar. Mulawarman memerintah dengan hati tetapi juga ketegasan. Ia mencintai rakyatnya dan rakyat membalasnya dengan kesetiaan. Bagian keempat, sang penakluk yang bijak. Tidak semua masa pemerintahannya damai. Ada masa ketika para perompak laut dari utara menyerang desa-desa pesisir. Mulawarman memimpin sendiri pasukan Kutai dalam perang. Ia berdiri di haluan perahu perang, memegang tombak panjang. Ia mengatur strategi pengepungan di sungai bercabang. Ia menaklukkan musuh tanpa membantai tetapi memberi kesempatan mereka menyerah. Setelah kemenangan itu, ia membangun benteng kayu di sepanjang pesisir dan memperkuat armada sungai. Kutai pun menjadi kerajaan yang disegani di antara seluruh negeri di kepulauan. Bagian kelima, malam terakhir Sang Cahaya. Setelah memerintah, bertahun-tahun lamanya sampai rambutnya memutih dan suaranya melemah, Mulawarman memutuskan untuk melakukan tapa brata di sebuah kuil kecil di tepi sungai. Ia berkata kepada putra dan permaisurinya, seorang raja boleh memerintah dunia, tetapi pada akhirnya ia harus kembali pada keheningan. Di malam terakhirnya, ia duduk bersila, ditemani suara air Mahakam yang mengalir pelan. Purnama bersinar di langit, memantulkan cahaya ke tubuhnya. Ketika pagi tiba, para Brahmana menemukannya telah wafat. Wajahnya tenang, seakan sedang tidur. Rakyat menangis. Para pendeta memahat prasasti baru untuk mengenangnya. Sungai Mahakam berkabung dalam diam. Epilog warisan Sang Raja Abadi. Warisan Mulawarman tidak hanya berupa kerajaan yang maju dan makmur, tetapi tulisan tentang dirinya yang masih
bertahan hingga kini. Lewat prasasti Yupa ia menjadi raja pertama di Nusantara yang namanya tercatat, simbol awal peradaban, pendiri tradisi tulis di Indonesia. Raja yang dikenang karena kebaikan, keagungan, dan keberanian. Namanya hidup lebih lama dari tubuhnya. Ia tetap menjadi cahaya yang bersinar di antara gulungan waktu. Apa saja yang dilakukan Raja Mulawarman semasa hidupnya? 1. Memerintah kerajaan Kutai di Sungai Mahakam. Mulawarman menjadi raja besar kerajaan Kutai di wilayah Muara Kaman, sekarang Kalimantan Timur. Ia membawa kerajaan ini menuju masa kemakmuran dan stabilitas. 2. Melakukan persembahan besar kepada para Brahmana. Perbuatannya yang paling terkenal adalah memberikan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana di Waprakeswara sebagai persembahan suci. Tindakan ini menunjukkan kedermawanan, kekayaan, dan kesalehannya sebagai pemimpin Hindu. Persembahan ini begitu besar dan penting hingga diabadikan dalam prasasti Yupa, tonggak awal sejarah tertulis Nusantara. 3. Membuat Kutai menjadi kerajaan makmur. Di masa pemerintahannya, pertanian di sepanjang Sungai Mahakam berkembang pesat. Hasil bumi seperti damar, emas, dan rotan diperdagangkan. Rakyat hidup makmur dan aman. Mulawarman dikenal sebagai raja yang berhati emas karena memikirkan kesejahteraan rakyat. Ambi mengembangkan perdagangan internasional. Kutai menjadi pusat perdagangan awal di Nusantara karena letaknya strategis di tepi sungai besar. Banyak pedagang dari India datang membawa budaya Hindu. Terjadi pertukaran barang, bahasa, dan tradisi. Mulawarman menjaga keamanan jalur perdagangan sehingga pedagang asing nyaman singgah. 5. Menegakkan agama Hindu. Ia membangun tempat-tempat pemujaan, terutama untuk pemujaan Dewa Siwa. Mulawarman mendukung para Brahmana, memberikan mereka tanah suci, menyediakan tempat tinggal, menghormati peran mereka dalam kerajaan. Inilah mengapa prasasti Yupa ditulis oleh para Brahmana sebagai ungkapan terima kasih. 6. Menjaga keamanan kerajaan. Meski catatan rinci tidak ada, para ahli berpendapat bahwa Mulawarman mengusir kelompok-kelompok yang mengganggu di wilayah sungai, menjaga pelabuhan dari bajak laut, membangun kedudukan militer di beberapa titik penting. Masa pemerintahannya dikenal relatif damai karena kemampuan militernya menjaga stabilitas. 7. Membangun identitas dinasti Kutai. Mulawarman memperkuat posisi dinastinya. Ia meneruskan garis keluarga dari Aswawarman dan Kudungga. Ia memantapkan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama di Nusantara yang tercatat secara tertulis. Ia mengangkat nama keluarganya menjadi dinasti yang disegani jauh setelah ia wafat. 8. Menjadi raja paling terkenal dalam prasasti awal Indonesia. Mulawarman bukan sekadar raja. Ia adalah raja pertama yang namanya tertulis dan diabadikan di bumi Nusantara. Prasasti Yupa menggambarkan dirinya sebagai sangat dermawan, sangat kuat, sangat agung, sangat dicintai rakyat dan Brahmana. Karena itulah ia disebut sebagai raja terbesar dalam sejarah awal Indonesia. 9. Mengakhiri hidup dengan damai dan dikenang abadi. Mulawarman mengakhiri hidupnya sebagai raja yang dihormati, dikenang karena keadilan, kedermawanan, dan kebijaksanaannya. Namanya menjadi warisan sejarah bangsa. Ringkasan singkat, semuanya jika disederhanakan, Mulawarman selama hidupnya memimpin Kutai menuju puncak kemakmuran, mengadakan persembahan raksasa, mengembangkan perdagangan, menegakkan agama Hindu, menjaga keamanan kerajaan, menguatkan identitas dinasti, diabadikan dalam prasasti Yupa. Ini adalah simbol awal sejarah Indonesia.